Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Fitria Ali, NIM 1931040019 dari PJKRA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu feedback dan reinforcement dalam olahraga. Adapun agenda-agenda yang harus saya sampaikan di sini yaitu ada feedback atau umpan balik dan reinforcement atau penguatan. Adapun prinsip-prinsip feedback dan reinforcement dan manfaat dan fungsi feedback dan jenis-jenis penggunaan feedback dan reinforcement dalam latihan. Adapun feedback atau umpan balik dan reinforcement atau penguatan. Pengertian feedback atau umpan balik. Feedback adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Feedback yang dilakukan guru antara lain memberikan penjelasan terhadap kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, feedback adalah koreksi terhadap jawaban-jawaban atas respon siswa dalam mengerjakan tes atau latihan. Selain itu, feedback juga merupakan suatu proses dengan hasil atau akibat dari suatu respon untuk mengontrolnya. Adapun beberapa definisi tentang feedback. Yang pertama, Bieshel, Simpson, dan Taylor. Umpan balik sangat penting untuk pembelajaran keterampilan. Akan terasa sangat sulit untuk memperbaiki diri tanpa pengetahuan tentang seberapa baik kita melakukan keterampilan tersebut. Menurut Purwanto, umpan balik atau feedback adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Merupakan tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Menurut Hall, feedback atau umpan balik adalah suatu bentuk output yang dikirim kembali ke sistem sebagai sumber data. Reinforcement atau penguatan. Reinforcement mengandung makna menambahkan kekuatan pada suatu yang dianggap belum begitu kuat. Makna tersebut ditujukan kepada tingkah laku individu yang perlu diperkuatkan pada proses pendidikan yang berorientasi perubahan tingkah laku. Tujuan utama yang hendak dicapai melalui proses belajar adalah terjadinya tingkah laku yang baik, tingkah laku yang dapat diterima sesering mungkin sesuai dengan manfaat kemunculannya. Berikut ini beberapa definisi tentang reinforcement. Menurut Shimamura, penguatan atau reinforcement adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Menurut Prayitno, penguatan atau reinforcement merupakan upaya untuk mendorong diulanginya lagi atau sesering mungkin oleh pelaku tingkah laku yang dianggap baik. Menurut Lulu April Farida, penguatan atau reinforcement merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut di kemudian hari. Menurut Lulu April Farida, penguatan atau reinforcement merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut di kemudian hari. Adapun prinsip-prinsip feedback dan reinforcement. Prinsip-prinsip dalam memberikan feedback adalah sebagai berikut. Feedback harus ditawarkan dan bukan dipaksa. Feedback harus bersifat deskriptif dan bukan evaluatif. Feedback harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus diubah. Feedback harus menekankan jenis positif, bukan yang negatif.
Jika jenis negatif, maka feedback harus diikuti oleh sarana-sarana positif, dan memberi feedback harus bertanggung jawab, dan feedback harus disesuaikan dengan situasi atau orang lain. Adapun prinsip dari reinforcement, banyak sekali tujuannya untuk mengubah perilaku menjadi baik. Namun, prinsip paling dasar yang efektif adalah reinforcement. Pertama, jika melakukan sesuatu hasilnya akan berakibat baik atau merasa berharga, seseorang akan cenderung mencoba mengulang perilaku positif yang dihargai. Contohnya, guru mengatakan lakukan smash keras, menungkit dari dekat net, gerak dengan lompatan tinggi. Jika gerakan bagus sesuai dengan yang diinginkan, kemudian guru berkata, "Gerakan bagus." Maka anak tersebut akan melakukannya kembali di lain waktu. Kedua, jika melakukan sesuatu yang hasilnya kurang menyenangkan, seseorang akan cenderung tidak mengulangi perilaku tersebut dan berusaha melakukan pencegahan terhadap perilaku negatif tersebut. Contohnya, guru mengatakan, "Letakkan peluru di samping leher, kemudian tolakkan ke depan." Namun, siswa meletakkan peluru di pundak. Kemudian guru berkata, "Stop, salah." Maka anak tersebut akan berusaha memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi gerakan yang salah. Adapun manfaat dan fungsi feedback. Manfaat feedback bagi guru dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan apakah mata pelajaran yang telah dilaksanakan perlu diperbaiki atau dilanjutkan, dan bagi siswa dan akan meningkatkan prestasi belajar secara konsisten. Sedangkan dalam pelatihan, manfaat feedback bagi pelatih dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi apakah latihan perlu diubah modelnya atau lainnya. Dan bagi olahragawan, akan meningkatkan kemampuannya sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Selanjutnya, ada beberapa keuntungan penggunaan feedback antara lain. Pertama, mendorong siswa untuk terus berlatih. Proses pemberian feedback kepada siswa secara tidak langsung akan memberitahu siswa bahwa latihannya selalu dilihat dan diperhatikan oleh gurunya. Yang kedua, mencerminkan perilaku guru yang efektif. Dalam prosesnya, feedback hanya akan diperoleh apabila guru aktif selama kegiatan pembelajaran. Guru harus selalu memperhatikan siswa, bergerak untuk memantau dan mengamati aktivitas belajar yang dilakukan oleh setiap siswa di sekitar tempat belajar atau latihan. Yang ketiga, membantu siswa untuk menilai penampilan atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakannya sendiri. Yang terakhir, mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa dalam menguasai tugas gerak atau bahan ajar, seperti yang diinginkan oleh gurunya. Fungsi feedback adalah membantu siswa untuk menilai penampilan yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh dirinya sendiri. Fungsi feedback lainnya yang paling sering disajikan guru adalah sebagai alat untuk memotivasi siswa. Feedback juga memiliki 3 fungsi, yaitu pemberitahuan atau informasi, reinforcement, dan motivasi. Jenis-jenis dan penggunaan feedback dan reinforcement dalam latihan. Jenis-jenis feedback. Pertama, intrusive feedback, berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas, dan atau perilaku yang telah dilakukannya, serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkannya sudah benar atau belum. Yang kedua, extrinsic feedback. Extrinsic feedback adalah feedback yang berasal dari luar dirinya, misalnya koreksi dari guru, penjas atas gerakan yang sudah dilakukan. Kemudian rekan karena salah, memberikan umpan ketika bermain bola, atau dari lingkungan sekitar seperti cuaca yang terlalu panas sehingga mengharuskan sering beristirahat di tempat yang teduh. Yang ketiga,
General feedback juga sering dikatakan sebagai feedback positif. Biasanya berkaitan dengan gerakan umum, tingkah laku siswa, atau pakaian yang digunakan. General feedback digunakan guru untuk mendorong siswa terus belajar dan mencoba. Specific feedback. Specific feedback berisikan informasi yang menyebabkan siswa mengetahui apa yang harus dilakukan dan mengetahui bagaimana seharusnya siswa melakukan tugas gerak dengan benar dan bagaimana harus berlatih. Yang terakhir, congruent dan incongruent feedback. Congruent feedback adalah feedback yang terfokus pada aktivitas belajar yang sedang dipelajari siswa. Misalnya, pada saat siswa sedang mempelajari footwork dalam stroke bulu tangkis. Yang ketujuh, simple feedback. Simple feedback adalah feedback yang hanya terfokus pada satu komponen keterampilan pada saat tertentu. Feedback netral. Feedback netral adalah feedback yang tidak merujuk secara khusus kepada siswa yang melakukan kesalahan melakukan tugas gerak, tetapi secara netral mengingatkan kepada seluruh siswa yang sedang melakukan tugas gerak. Misalnya, ketika berlatih menyundul bola, guru berkata, "Lihat bola." Feedback negatif. Feedback negatif adalah lawan dari feedback positif. Meskipun jarang dianjurkan, mengingatkan khawatir akan merusak kepercayaan diri siswa. Adapun jenis-jenis reinforcement, ada dua jenis reinforcement, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Arah dan tujuan kedua jenis reinforcement itu sama, yaitu mendorong lebih kuatnya tingkah laku baik yang telah ditampilkan, namun bentuk dan materi reinforcement berbeda. Yang pertama, reinforcement positif diselenggarakan dengan jalan memberikan hal-hal positif berupa pujian, hadiah, atau hal-hal lain yang berharga kepada pelaku. Tingkah laku yang dianggap baik dan ingin diingatkan frekuensi penampilannya. Dengan pujian, hadiah, dan lain-lain hal positif itu diharapkan si pelaku termotivasi untuk mengulangi tingkah laku atau perbuatannya yang dianggap baik. Pujian, hadiah, dan hal-hal yang berharga itu disebut penguatan. Sifat penguatan di sini adalah sesuatu atau stimulus yang membuat orang yang bersangkutan merasa dihargai, merasa senang, merasa dirinya berguna, merasa dirinya berhasil, dan hal-hal positif lainnya. Yang kedua, reinforcement negatif. Penguatan pada reinforcement negatif haruslah tetap berupa hal-hal yang menyenangkan bagi si pelaku, dengan cara mengurangi hal-hal tertentu yang selama ini dirasakan sebagai hukuman atau tidak menyenangkan atau menjadi sesuatu yang memberatkan bagi si pelaku. Adapun penguatan feedback dalam latihan. Walaupun beberapa pelatih menggunakan feedback secara intensif selama olahragawan, latihan celakanya tipe-tipe dari feedback setting tidak digunakan secara maksimal dalam pembelajaran dan tugas beberapa masuk dalam penggunaan feedback agar efektif dan maksimal selama latihan. Yang pertama, feedback harusnya berisi informasi yang relevan untuk menampilkan keterampilan yang benar. Yang kedua, feedback seharusnya yang pantas untuk penampilan atau perilaku. Yang ketiga, feedback selama latihan harusnya diberikan seketika mungkin. Feedback seharusnya mempromosikan rangsangan tindakan seseorang untuk menampilkan dan penampilan dan perilaku. Feedback seharusnya pendek, tidak menghambat dan sesuai untuk tingkat umur penampilan.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.